Sedangkan kalau dari orang tua Ajik, kira-kira pelajaran apa yang diambil? Karena saya dari kecil ya, jujur ya, mohon maaf sama orang tua, sekarang udah almarhum. Karena saya dari kecil jarang sama bapak sama ibu, tetapi kewajiban saya membantu bapak dan ibu selalu. Tapi saya lebih sering sama kakek. Nah, tetapi saya tidak pernah meninggalkan pekerjaan orang tua. Nah, memang saya beda dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Ya, saya dari kecil memang udah bekerja. Saya dari kecil udah belajar dagang. Karena di kebun kakek saya itu banyak punya kebun. Kan ada musim panen. Di waktu musim panen saya jualan biar dapat upah dari kakek. Gitu. Nah, pelajaran yang saya dapat dari orang tua saya sama ibu saya, ya pertama paling jiwa rajinnya ya. Rajinnya artinya kita diajarkan, dididik setiap hari bantu ibu, setiap hari bantu bapak gitu. Yang kedua, terutama saya dapat pelajaran dari ibu saya yang paling banyak. Karena ibu saya adalah jiwa dagang. Jiwa dagang. Ya, karena kalau bapak kan petani. Jadi kalau bapak petani, kalau ibu jiwa dagangnya tinggi. Nah, cuman saya ambil pelajaran di situ. Selama ibu saya dagang waktu itu, saya rasa nggak ada untungnya orang ibu saya jualan waktu itu. Karena setiap habis jualan dia judi. Oh, saya nggak cocok ini, saya nggak cocok. Tapi kan saya sebagai anak saya nggak bisa ngelawan orang tua waktu itu. Tapi kalau saya melihat bapak saya, dia orang petani, meskipun dia hasilnya pas-pasan, mungkin bahkan rugi kan. Tetapi jiwa sabarnya, pendiamnya, dan dan kerja kerasnya kita kagum sama bapak ya. Saya kagum sama bapak karena jiwa mengalah, pendiam, dan hanya bekerja dia. Hanya bekerja apapun hasilnya ya udahlah kita syukuri gitu. Kalau di ibu saya jiwa ininya, jiwa kerja kerasnya untuk jualan itu. Artinya jualan dari siang masak di rumah buat kue, malamnya jualan, rasanya nggak ada istirahatnya orang tua saya. Ya, cuman yang judinya saya nggak ambil. Artinya saya dapat pelajaran ada 1, 2, 3 ya dari bapak saya, pendiamnya, sabarnya, terus dari ibu saya semangatnya untuk artinya kerja pagi siang malam, terus dari bos saya artinya kolaborasi antara ibu saya dan bapak saya dapatnya di Siddhartha. Disinilah digabungkan. Artinya kalau Pak Siddhartha itu kan bijaksana iya, sosial iya, kerja keras iya, selalu mengajarkan spiritual. Spiritual. Iya. Apa sih yang dipelajari dari spiritual? Kita sempat waktu itu ikut TM ya, Transcendental Meditation. Nah, itu sebenarnya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, bahkan kita sempat juga ikut sponsor di sekolah-sekolah. Setelah meditasi itu kita datangin guru dari India, kita kontrakkan rumah selama di Bali 6 bulan. Kita kontrak selama 6 bulan guru dari India. Nah, selama itu kan setiap hari kita harus buat program meditasi. Nah, sedangkan ya namanya meditasi kan, itu kan antara percaya dan tidak percaya, ada Anda yang suka atau tidak. Nah, kita sering mengadakan di sekolah-sekolah. Dan bahkan saya sama Pak Siddhartha selalu jadi sponsor di situ. Saya waktu itu masih ya dibilang masih usaha kecil-kecilan lah. Tapi masih bisa berbagi karena saya dikasih motivasi sama bos saya. Pokoknya kalau kamu bisa tulus, saya yakin sampai kapanpun kamu nggak akan susah. Kalau bisa tulus. Iya, kalau bisa tulus. Apa yang kamu berikan jangan pernah minta imbalan. Biarkan orang lain nanti yang membantu itu. Nggak usah, kamu jangan berharap dari dia untuk ngasih imbalan. Tapi apa yang kamu lakukan harus tulus. Nah, makanya saya dari dulu sampai saat ini saya boleh dikatakan nggak pernah merasakan stres, susah, ngeluh ataupun enggak. Saya tetap senang, tetap bersyukur lah gitu. Apapun yang diberikan oleh Tuhan saya bersyukur. Gitu. Nggak pernah, oh saya sekarang begini, ya nggak salah, saya kerja keras. Gitu. Oh ini nggak berhasil, ya mungkin belum jodohnya gitu. Begitu cara berpikir. Mungkin itu salah satu kunci awet mudanya Ajik juga ya. Nggak tahu juga, karena namanya usaha ya, untung rugi udah pasti. Orang ada yang suka, ada yang enggak, udah pasti. Nah, bagaimana sekarang kita harus berbuat biar orang itu jadi suka semua gitu. Makanya di perusahaan saya itu satu-satunya yang tidak punya marketing di perusahaan saya adalah saya. Di Krishna nggak ada marketing dari dulu. Nggak ada marketing? Nggak ada. Tanya aja. Itu tanya 1, 2, 3, ada marketing nggak Krishna? Ada marketing nggak? Nggak ada sama sekali. Nggak punya. Apa tugas marketing? Nggak tahu saya. Kadang-kadang banyak yang Ajik nggak cari markom. Apa dong markom? Marketing komunikasi. Tugasnya ngapain? Cuma komunikasi aja dong. Iyalah, saya harus ini. Enggak lah, biarin aja, ngalir aja perusahaan saya.
biarkan saya dengan cara promosi saya beda dengan yang lainnya. Kalau orang lain kan kebanyakan endorse itu kan biaya tinggi. Saya lebih sosial. Cara marketing saya adalah lebih ke mulut geram kan. Artinya saya lebih datang ke penduduk-penduduk, ke masyarakat kecil, ke orang-orang miskin, tanpa diekspos atau apa, biarkan orang lain yang menilai gitu. Artinya itu saya lakukan dari dulu, dari saya kerja sama si data sampai sekarang pun. Sekarang pun akhirnya lama-lama saya dikenal, itu bukan karena perusahaan itu besar, artinya karena saya selalu ada di pedesaan. Keseharian saya selalu ada di pedesaan. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang biasanya kalau saya di Bali itu pasti selalu kegiatan saya lebih kegiatan ke sosial dan ada di pedesaan. Nah makanya di masa pandemi ini timnya aja mau buat konten YouTube, buat apa nak bilang itu ya biar ada kerjaan di masa pandemi, ya udah kita buat ala-ala aja ya, suka-suka nyanyi nak bilang itu. Suka nyanyi gitu sih. Jadi sering ke pedesaan sampai sekarang. Sering banget. Ngapain aja sih di pedesaan? Saya tidak pernah merencanakan sesuatu kalau kita buat kegiatan di desa. Saya hanya buat program. Ya awalnya mungkin obrod itu sebenarnya bukan semata-mata buat saya senang-senang atau apa sih tujuannya, bagaimana sih keadaan di hutan itu, bagaimana sih masyarakat di hutan itu. Nah makanya sering sekali kita beberapa kali buat acara sama Bupati, kita buat acara obrod, kan orang banyak yang nonton nih di tengah-tengah hutan, banyak anak-anak kecil, kita ngelihat itu saya yakin pasti susah banget. Artinya mungkin untuk makan aja susah, apalagi di saat pandemi ini. Kita kumpulin anak-anak kecil, ayo semua kumpul ayo, kita bisa ada 50 orang, bisa sampai 100 orang, kita ajak nyanyi kasih semangat. Nah otomatis kan ada orang tuanya nonton ada anaknya. Nah kamu bisa nyanyi ya, nyanyi 3 lagu, kalau bisa kamu nyanyi apa ya, kita rame-rame. Kalau pas saya sama artis lagi nyanyi rame-rame, setelah itu kita bagi 20.000. Kamu semangat ya, kamu nggak boleh menyerah, kamu harus semangat, nanti kamu harus jadi orang hebat. Hanya hal-hal kecil yang kita lakukan. Terus malam, kalau misalnya saya beberapa kali kadang-kadang diajak makan di kediaman oleh Pak Bupati atau apa, saya nggak pernah mau. Pak, nggak usah lah makan di kediaman Pak, kita makan di Pasar Senggol aja Pak, kita ketemu dengan UMKM, kita berbagi di situ, kita ada beberapa tim, mungkin ada 50 orang, kita beberapa ada UMKM, kita bagi makannya di situ semua. Ya di situ saatnya kita berbagi. Jadi berbagi itu tidak harus besar, yang penting kan niat tulus kita kayaknya. Nah, makanya kita biasanya kalau makannya di Pasar Senggol kita makan, kita bagi tugas, ada misalnya 50 tim, ada 55 di tempat lain. Kita yang bayar. Nah setelah itu kita lihat ada anak-anak kecil, seperti kemarin sebelum lebaran itu, bulan puasa kita kumpulin anak-anak kecil, yang muslim, setelah itu kita traktir beli baju satu setel. Nah wujud itulah yang saya lakukan, padahal nilainya kecil sekali. Mungkin tak lebih dari 2 juta, 3 juta habis, tapi gimana ya? Saya lebih dapat di situ gitu. Makanya di situ cara promosi saya. Makanya sampai saat ini kita berteman dengan siapapun, dengan presiden pun sempat kita undang, sempat datang ke Krishna, kita tempat ngobrol 20 menit, namanya menteri udah biasa kan. Apalagi yang teman-teman artis itu semua kita teman semua. 90% artis itu teman kita semua, dan bahkan di saat pandemi ini teman-teman artis termasuk Rapi, Hatta itu aja, apa yang bisa aku bantu di masa pandemi ini untuk membantu pariwisata ini bangkit, bukan untuk Krishna aja loh. Untuk pariwisata ini Bali bangkit, untuk pariwisata ini bangkit, apa yang bisa bantu? Silakan aja Krishna pasang billboard supaya besar-besarnya saya Majik, pasang produk atau apa. Artinya sampai segitunya teman-teman artisnya. Kita nggak pernah endorse artis. Nggak pernah sampai saat ini. Sampai saat ini nggak pernah endorse. Karena kalau saya endorse, uang dari mana? Gitu. Kalau misalnya kita endorse, kita bayar sekali endorse 150 juta ataupun 100 juta, apalagi yang namanya 91 M. Uang itu lebih berarti buat masyarakat kecil yang tidak mampu kita bagikan. Makanya kan sering saya sama teman-teman artis yang ke Bali itu pasti misinya kita kalau ngajak artis pasti ada kegiatan sosial. Kita kegiatan sosial misalnya kita nyumbang 50 juta atau berapa, ya itu uang kita, tapi namanya pakai nama artisnya, kan nggak masalah itu. Terus yang penting saya nggak harus kelihatan, kan niat kita kan tulus seperti ini. Ya kita pakai nama artisnya atau apa. Gitu. Kadang-kadang artisnya juga ngomong, wah pakai nama Aji aja, ya udah kita berdua lah. Gitu. Jik, kenapa sih penting buat Ajik untuk berbagi? Karena hidup ini udah apa? Saya udah merasa udah bersyukur sekali seperti sekarang ini. Saya nggak pernah bermimpi, saya nggak pernah berpikir mikir uang puluhan juta, apalagi ratusan juta, apalagi miliaran. Nggak pernah ada di pikiran saya. Saya hanya di pikiran saya waktu itu keluar dari orang tua, merantau ke Denpasar, saya bisa punya rumah tipe 21.
maksimal tipe 45. Itu cita-cita, harapan saya. Mudah-mudahan saya bisa punya rumah tipe 21 kalau saya merantau di sini, ya maksimal tipe 45. Saya ingin menunjukkan kepada orang tua saya. Akhirnya semua yang kita boleh dikatakan impian atau cita-citakan, akhirnya Tuhan tuh ngasih yang lebih gitu, lebih. Begitu saya pertama buat konveksi, begitu konveksi saya udah merasa udah cukup sekali. Karena kan satu-satunya konveksi terbesar waktu itu Siddhartha. Setelah ada konveksi saya namanya Cok Konveksi, malah kedua konveksi ini terbesar. Konveksi ada Siddhartha, ada Cok Konveksi. Bahkan di tahun 2001 ke atas, Siddhartha kalah. Cok Konveksi lah yang lebih besar sampai saat ini ya. Cok Konveksi yang lebih besar dari Siddhartha. Siddhartha itu kan bos saya, namanya itu roda berputar. Nah tetapi hubungan saya dengan bos saya, dan bos saya selalu ngasih semangat. Nggak apa-apa, kamu harus terus hajar, terus gas ini. Dan jangan lupa berbagi. Dia nggak merasa disaingi atau apa. Hebat ya Siddhartha ya Pak Siddhartha. Artinya kita sulit nyari sosok owner yang kayak beliau. Beliau itu sangat bijaksana. Artinya dia bangga begitu anak buahnya besar. Tapi orang lain kan nggak bangga gitu. Nah makanya saya berharap saya punya karyawan 2.500 karyawan. Saya berharap saya nggak ingin punya karyawan kerja lama di Krishna. Kamu kalau selama kamu kerja nggak akan bisa maju. Nah saya berharap kamu harus bisa mandiri gitu. Belajar dari apa yang kamu pengalaman waktu di tempat saya kerja gitu. Terus kalau kamu pindah kerja, paling gaji kamu naik lagi 300 atau 500 ribu. Kalau menurut saya sih nggak penting gitu. Gaji sedikit tetapi yang penting hati nyaman gitu. Makanya saya selalu bilang, boleh kalau kamu keluar dari perusahaan saya, kerja di tempat lain, kamu harus lebih baik dari Krishna. Jangan lebih jelek dari Krishna. Karena nggak mungkin akan kerja 2 kali di tempat saya. Kan nggak mungkin kita terima 2 kali. Kan? Nggak mungkin. Karena saya selalu dengan karyawan dekat. Dan apalagi di saat pandemi. Mungkin satu-satunya owner yang paling aneh di masa pandemi ini kita sempat merumahkan karyawan 2.000 karyawan. 2.000 karyawan dirumahkan? Bayangin, Maret pandemi. Otomatis lockdown sampai bulan Juli. Kita merumahkan karyawan 2.000 karyawan. Dari total 2.500. Nah, dari Maret sampai Juli itu nggak ada income. Cash flow keluar terus. Betul. Apalagi karyawan, ya susah-susahnya saya untuk makan mungkin untuk 5 tahun kemudian masih bisa. Tapi karyawan kita bagaimana nasibnya yang sudah berkeluarga? Nah di situ saya minta data kepada seluruh manajer, kasih saya data karyawan-karyawan yang sudah berkeluarga yang betul-betul ekonominya susah, yang tidak punya tanah. Nah di situ saya sama tim YouTube kita datengin ke rumahnya masing-masing tanpa sepengetahuan karyawan. Kita gerbek gitu. Jadi Ajik gerebek karyawan rumah karyawan sendiri yang dirumahkan. Itu kurang lebih mungkin udah 50-100 orang yang kita udah datengin, dan banyak yang terharu gitu. Banyak yang nangis, terharu atau apa. Dan di situ kita budgetkan per orang 1 juta. Karena kan banyak karyawan kan. Misalnya kita satu hari itu jenguk gerebek rumah karyawan, kondisi ekonomi keluarganya, kita satu hari 5 juta. Tapi setelah di lokasi kita melihatnya miris. Kadang-kadang ada yang buat makan aja dia susah. Suami istrinya apalagi punya anak. Dan yang kedua belum lagi kadang-kadang orang tuanya ada yang lumpuh, ada yang kanker, ada yang polio, itu ada yang nggak punya rumah. Hanya biaya kita jadi tinggi sekali. Bahkan bisa sampai sekali jenguk karyawan bisa habis 50 juta. Yang nggak punya rumah, otomatis kita bedah rumah. Yang kanker kita otomatis biaya ke dokter atau apa. Itu banyak yang terjadi di lapangan seperti itu kondisinya. Makanya kita nggak bisa budgetkan untuk bantu orang tuh nggak bisa. Kita lihat situasi di lapangan. Makanya teori dengan praktek sering beda ya. Iya kan, makanya lebih penting kalau saya tuh jauh lebih penting praktek daripada teori. Teori perlu tapi jauh lebih penting praktek. Makanya saya lebih baik langsung ke lapangan. Kalau sekarang bicara begini percuma, ayo kita ke lapangan. Ya, saya nggak mau. Makanya satu-satunya pengusaha yang nggak suka meeting saya. Nggak suka meeting. Saya nggak pernah ngasih keuangan. Saya nggak pernah tahu bagaimana neraca rugi perusahaan, nggak tahu. Dan saya nggak pernah masuk kantor. Saya nggak punya kantor. Nggak punya kantor? Nggak punya. Dan nggak punya rumah? Nggak punya rumah. Padahal mobil mewahnya ada lebih dari 10 ya? Lebih, iya. Kenapa saya nggak punya, sampai saat ini saya nggak mau punya rumah? Karena saya melihat orang tua saya susahnya dulu untuk buat rumah aja nggak kesampaian. Hanya suatu ketika saya berhasil, bukan hanya orang tua, bukan hanya mertua, kakak dan ipar dan ponakan kita buatin rumah. Dan saya sendiri rela tidak punya rumah. Karena saya berharap kemudian di suatu saat saya pensiun, biar tugas anak saya yang buatin rumah. Nggak tahu sekarang apakah saya sudah dibuatin rumah oleh anak-anak saya nggak tahu. Sampai saat ini saya kontrak. Membuat rumah untuk orang lain? Untuk orang lain banyak. Kita bedah rumah udah banyak sekali. Karena saya lebih baik kalau saya bangun rumah,
Kalau ukuran saya kalau membangun mungkin uang 20 M habis. Tapi kalau itu untuk orang yang susah, untuk orang-orang kanker mungkin uang segitu banyak yang kita bisa selamatkan. Itu sih menurut saya. Gitu. Makanya kalau saya bisa, kalau mau buat rumah bisa, tapi memang enggak, biar anak saya yang buatin. Gitu. Saya punya anak 4, saya yakin anak-anak saya bisa buatin rumah orang tua. Sampai saya sekarang bisa udah buatin. Karena kan dari hasil perusahaan saya sebelum pandemi ini setiap bulan dari keuntungan 5% buat anak-anak saya keempat itu dibagi setiap bulan. Karena saya berpikir suatu ketika siapa tahu keadaan ekonomi seperti sekarang ini kalau terjadi anak saya udah punya deposit itu. Artinya saya berani jamin anak-anak saya udah punya uang. Ya, artinya untuk deposito, untuk dari hasil itu udah bisa hidup lah dia. 5% aja sebetulnya udah cukup untuk buat rumah ya? Iya, cukup. Atau kalau buat rumah, ya kalau anak-anak pasti rasanya udah buat ya. Mungkin ngasih surprise orang tuanya kayak, saya nggak tahu juga. Saya cuma dengar-dengar aja katanya anak-anak udah ada yang buat rumah untuk adiknya atau apa. Saya nggak respon sih, terserah lah itu kan anak saya yang buatin. Terima kasih kalau saya dibuatin. Kalaupun nggak, saya nggak berharap rumah lah. Saya buat apa? Buat rumah sepanjang masih banyak orang susah di Bali, saya nggak mau. Gitu. Artinya saya bisa berhasil, lalu ya saya bisa jadi contoh, buat jadi panutan buat masyarakat Bali, saya baru bisa berhasil. Uang bagi saya belum apa ya, tidak utama buat saya. Tapi bisnis yang saya lakukan selama ini berjalan semua ya karena berkat doa-doa dari teman. Doa-doa dari teman. Iya, dari teman. Apapun yang saya dapatkan dari bisnis itu sekian persen saya sumbangkan lagi. Dan bahkan suatu ketika saya pensiun, sebelum saya meninggal mungkin sama istri saya, kekayaan yang saya punya 50% saya sumbangkan lagi. 50%? Iya, artinya saya sumbangkan kepada masyarakat yang miskin. Ya bisa aja buat sekolah, bisa buat panti asuhan, bisa buat apa gitu. Karena buat apa juga kita banyak duit, tapi anak-anak kita suatu ketika nggak ada yang bagus, nggak ada yang berhasil kan percuma. Ya, karena saya pikir, saya takut juga begitu kita banyak punya, anak-anak kita belum tentu jadi orang hebat. Mungkin ngabisin kan gitu ya. Iya, itu sih. Ya kebetulan saya sampai sekarang saya punya anak 4, jiwanya nggak ada yang suka-suka ke tempat-tempat ke tempat-tempat mewah tuh nggak ada. Artinya nggak jauh sama ibu sama bapaknya. Anak-anak saya nggak mungkin ada di tempat restoran-restoran. Cari di Plaza Indonesia, GI itu nggak mungkin. Kalau cari di Mangga 2 pasti ada, gitu. Nah itulah keluarga kita. Wah ini dahsyat banget ini. Sebetulnya banyak banget pertanyaan yang saya pengen nanyain ke Ajik nih. Salah satunya adalah gimana sih ngedidik anak bisa sampai seperti itu? Saya sama istri ya, perlu saya sampaikan, perlu saya kenalkan, istri saya adalah S2 juga, SD SMP. SD, SMP. Sama-sama dari ekonomi yang dari minus ya, dari nggak punya. Tapi kalau melihat ekonomi, keadaan ekonomi, saya lebih susah daripada istri saya ya. Dan sama-sama juga skillnya sama-sama di garment kan. Istri saya nikah muda, istri saya tukang jahit, hanya saya nikah muda. Di situ saya berintis usaha, punya konveksi sampai punya oleh-oleh itu. Artinya sekarang tuh besar, sekarang kita punya usaha termasuk besar di Bali itu, semua itu berkat istri saya juga. Jadi artinya, istri peranan penting nggak, Cik? Kalau nggak ada istri mungkin udah pincang gitu ya. Artinya apapun yang kita lalui sampai saat ini, ada godaan atau apa ya kita harus kuat. Saya udah selalu bilang sama istri, Bu, kita harus siap-siap. Apapun isu atau apa kita harus kuat. Kalau nggak kuat bahaya ini. Sampai saat ini keluarga saya aman, utuh semua. Dan saya sama istri nggak pernah mendidik anak. Nggak pernah ngumpul sama anak-anak. Anak saya tuh nggak pernah saya ngumpul. Saya mendidik anak saya dengan anak, ibu sama saya, istri saya sama saya mendidik anak saya hanya bekerja. Yang saya lakukan itu kesehariannya begitulah, otomatis saya nggak tahu ya, anak-anak saya ngikutin. Dan bahkan efisiensinya, hitung-hitungan keuangan ya, anak-anak saya lebih hebat. Iya, artinya masalah pengeluaran, pemasukan lebih teliti sekali. Bahkan dia lebih pilih ke sosial. Anak-anak? Dan tidak mau diekspos. Saya punya anak 4, sama ibunya tidak. Kalau mau mengekspos istri saya dan anak-anak saya nggak akan bisa berhasil. Ya kemarin Mbak Imwong kita udah ke rumah, dia maunya gerebek Ji dan anak-anaknya Ji. Begitu dia tahu ada Mbak Imwong, dikejar ke kamar, anak saya langsung kucip itu semuanya. Karena nggak akan mau diekspos. Dan bahkan yang paling banyak adalah kegiatan sosial yang tidak terekspos adalah istri dan anak-anak, lebih ke bedah rumah. Dan sekarang kalau nggak salah udah punya gedung buat panti asuhan. Dan saya nggak tahu sampai sekarang. Nggak tahu. Karena saya punya jiwa anak-anak dan istri nggak mau diekspos. Ya, saya dengar, tapi kadang-kadang pengen tahu
di mana sih gedungnya, panti asuhannya apa sih namanya. Lokal kalau daerahnya sih saya dengar, tapi kalau mau nyari saya tahu, tapi buat apa juga. Karena mungkin istri sama anak-anak nyamannya begitu ya udah. Yang penting apa yang dilakukan keluarga saya, masyarakat Bali udah tahu. Artinya Bali udah tahu lah bagaimana Krishna, kegiatannya, program ininya apa, charity-nya begitu. Saya nggak bisa menilai diri sendiri, biarkan masyarakat yang menilai. Sepengetahuan saya kan biasanya kalau orang sukses punya anak, terkadang apalagi kalau dulunya kita susah ya, kita kan selalu pengen supaya anak kita menikmati hidup dan jadinya ya terkadang anak-anak bahkan membuang uang atau menggunakan uang itu biasanya untuk kemewahan. Apa sih yang ada di pikiran Ajik tentang itu? Saya juga nggak tahu, nggak ngerti ya. Ya kalau saya lihat teman-teman yang lain, anak-anaknya hidup mewah, bergelimang harta, harinya pergi ke luar negeri atau kemana, menikmati hidup lah. Saya tidak pernah mendidik saya tidak boleh, saya tidak pernah juga nggak ngasih sesuatu. Dan memang anak-anak saya itu dari SMP itu nggak ada yang minta uang semua, nggak ngerti. Dari SMP? Dari SMP anak-anak saya itu, saya punya anak 4, nggak ada yang minta uang. Dan apalagi sekarang begitu punya usaha kan udah lebih aman lagi. Anak saya kuliah di Ciputra, bisnis internasional, kita mau beliin apartemen nggak mau. Kita sebagai orang tua kan sayang anak kan, kita beliin apartemen nggak mau. Udahlah, Aji fokus kuliah dulu. Selama dia kuliah saya kasih uang, saya taruh 7 juta di bawah tempat tidur, tamat percepatan ya karena dapat cum laude. Dia hanya 3 tahun dia kuliah sudah selesai. Dia uangnya utuh 7 juta. Dan dia bisa nyari uang tuh dari hasil ini. Dia kan kalau di bisnis internasional di Surabaya itu kan wajib tamat di sana harus jadi pengusaha, nggak boleh jadi karyawan. Dia di situ waktu itu jualan mie sambal matah. Dia hidup bisa dari sana. Dan saya juga kaget sama anak-anak saya. Saya taruh uang aja di rumah nggak ada yang ngambil. Bahkan kalau saya beli nasi beli makan pakai Gojek itu semua uang pakai uangnya anak-anak. Dan bahkan apalagi sekarang kan anak-anak udah kerja semua. Tetapi tidak ada yang ikut di perusahaan. Nggak ada yang di perusahaan. Yang pertama dia main saham, tapi dia punya but deket juga. Terus anak kedua dia punya kue bolu-bolu kitchen, dia bisa hidup dari sana, sama main saham juga. Anak pertama main saham juga, anak kedua main saham juga. Anak yang ketiga itu lebih ulet lagi, dia jualan sepatu, jasa sepatu, nge-grab sama saham. Nge-grab? Iya. Sebelum pandemi nge-grab. Sebelum pandemi dia nge-grab pakai motor, saya juga kaget waktu itu. Awalnya ada jaket. Ina, kok ada jaket? Oh, cuma beli doang. Saya tanya adiknya, kok ada jaket? Oh, orang Krishna tuh nge-grab gitu. Wah, paling bohong. Seminggu kemudian terlihat ada helm Grab kan. Loh, kok ada helm? Iya beneran, orang adiknya bilang kan, dia nge-grab gitu. Akhirnya saya cari, kan saya kira mungkin anak saya mungkin merasa stres atau apa, atau merasa saya sebagai orang tua kurang peduli sama anak-anak atau apa. Saya panggil, kamu nge-grab ya? Iya. Ngapain kamu nge-grab? Ada salah nggak orang tua? Enggak. Saya cukup, saya harus bisa mandiri. Artinya saya cukup nyari uang satu hari 100 juta sampai 100 ribu sampai 200 ribu. Kenapa gitu? Karena buat sehari-hari saya untuk beli kopi dan makan. Rasanya maksimal 100 sampai 200 sudah cukup untuk hidup tiap hari gitu. Akhirnya udah nggak pernah minta uang sampai sekarang, nggak ada yang minta uang anak-anaknya gitu. Makanya uang itu kalau saya taruh di meja nggak ada yang ngambil, justru yang ngambil pembantu. Itu menarik Iya. sekali. Kalau saya taruh uang di sini, misalnya 1 juta, biarin aja itu. Dia akan habis, tapi butuh waktu mungkin 3 bulan, 4 bulan baru habis. Yang minta pasti pembantu. Ajik, boleh dong minta uang 100 ribu atau 200 ribu buat ini. Ya, ambil sana. Bisa gitu, termasuk security saya juga. Sama tukang cuci mobil. Anak-anak saya belum pernah ngambil uang di ini. Apalagi di dompet, nggak akan ada. Saya juga nggak pernah ngambil uang. Gitu. Dan sejak SMP sudah tidak dibiayai? Enggak. Hidup sendiri? Hidup sendiri, semua. Anak saya bisa hidup sendiri. Iya. Bahkan dari anak yang pertama dari SD udah jualan. Dari SD? Saya nggak tahu ya, karena melihat Aji sama ibunya, karena tiap hari saya sama istri pagi siang malam kerja. Pagi siang malam? Iya. Pagi siang malam, saya tidak pernah kalau di Bali ya, kalau ketemu saya nggak akan mungkin mau ke tempat di Uluwatu, Seminyak, Canggu, nggak akan mau diajak. Saya nggak suka party, saya nggak suka rame-rame nongkrong itu, nggak suka.
saya malu biasanya. Kalau saya diajak nongkrong, kalau saya diajak kumpul-kumpul paling ke alam. Ajik mau nggak ke Pimbit? Gitu. Oh maaf, saya nggak bisa. Kalau mau kumpul di mana? Di perkampungan. Ayo gitu. Nah makanya anak-anak saya juga nggak suka begitu sih. Kalau nyari anak saya di Canggu itu nggak akan temu. Misal 2 hotel elit nggak akan ada. Kalau nyari saya dan keluarga saya nyari di kampung baru ada. Nyari di kampung baru ada. Gitu. Itu kegiatan kita. Nggak suka. Kalau lagi ke tempat rame daerah Seminyak Canggu tuh, saya begitu ngeliat keramaian langsung stres. Tak lihat minum atau apa, waduh, uang minum maaf ya, minuman sampai harga berapa, aduh, uang segini, kalau ini bawa ke kampung berapa orang dapat gitu. Nah misalnya kalau saya makan ke tempat mewah itu misalnya, kita kalau makan aja timnya aja sekali-sekali ya, mungkin kalau di sini paling mahal sekali, kita rembulan mahal nggak? Mahal, aduh janganlah. Kita makannya di warung berkah, makan soto kudus, makanan saya gitu-gitu. Tadi aja makan susite karena udah bingung. Ya udah, aduh mual-mual lu makan susite gitu. Karena saya lebih suka makanan di pinggiran. Gitu. Makanya anak-anak saya juga semua begitu. Makanya buat apa saya makan berlima misalnya di restoran mewah habis 5 juta, mending saya makan off-road, kita beli makan senilai 50 juta yang makan 50 orang. Ya kita kalau di alam ya, kita 5 juta itu yang makan bisa sampai 50 sampai 70 orang. Ya, coba kalau di Jakarta, kalau kita ke restoran apa, kita berlima 5 juta, kasihan dong. Kita kemarin makan berempat berapa? 1.200.000 ya? Lu kasihan loh. Kasihan. Saya nggak, bukannya takut ngeluarin uang, enggak. Uang 1.200.000, kita melihat di masa pandemi orang susah banyak banget loh. Mending saya keluarin 5 juta lah buat ini daripada saya makan di sini. Saya pingin kadang-kadang, saya pingin menikmati hidup. Saya mau makan di Plaza Indonesia yang mungkin apa, di yang tempat mewah yang harga 10 juta 20 juta, bisa ya bayar. Tapi hati saya nggak bisa nggak bisa dibohongin hati saya. Nggak bisa dibohongin. Nggak bisa. Begitu saya mau ini, takut dilihat ada orang, takut ada yang moto. Terus gimana kita melihat yang di bawah. Karena sedangkan setiap hari saya hidupnya dengan anak-anak kanker di Bali. Anak-anak yang lumpuh lah, anak yang, waduh, kita miris kita lihat. Kita kan sering undang ke rumah juga kan. Kemarin kita menata sawilana, kita undang anak-anak kanker, anak-anak kecil. Masih 3 tahun, 5 tahun, ada yang mati sebelah, ada yang waduh kanker mata atau apa, itu coba bayangin gitu. Kayaknya saya sangat saya ngelihat banyak orang-orang mampu, tolong dong kalau mau mengurangi kemiskinan, ayo kita turun. Yang penting bukan nilai uangnya sih, yang penting turun, kita lihat kondisinya gitu. Makanya kita banyak sekali kita di lapangan tuh biaya yang tak terduga tuh banyak keluar. Iya. Kita sekali keluar bisa 10 juta, bisa sampai 100 juta. Keluar. Situasi dah, waduh, kondisi keluarga begini. Kita pernah datang satu keluarga itu, Pak. Dia ada cerita lucu ya. Saya dulu masih susah. Saya pernah nginep di Semarang. Dia orang punya. Suatu ketika 6 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu, saya ingin melakukan kegiatan sosial. Kegiatan sosial pertama lumpuh, polio, tapi keluarga ekonominya masih bisa. Berarti saya diajaklah lagi satu. Begitu saya datang ke lagi satu, ternyata bapak itu kenal, tapi mukanya udah tua sekali kayak paranormal gitu. Dia manggilnya masih Pak Cok. Pak Cok kenal saya nggak? Siapa ya? Saya lupa. Karena kan penampilannya udah berubah kan. Siapa ya? Saya Dade siapa? Yang waktu Pak Cok tinggal waktu Semarang numpang di tempat saya. Oh iya, gimana? Saya sekarang susah bangkrut gitu. Aduh, kasihan. Dia tinggal numpang di sana, terus rumahnya lagi semi indoor, artinya terbuka. Semi outdoor. Terbuka. Terus anaknya lumpuh 2, polio 2. Tahu nggak yang polio 2? Terus yang lagi satu normal, yang cewek. Kasihan, kamu kerjaannya apa? Jadi tukang pijit, penghasilan yang nggak tentu. Padahal dulunya pengusaha. Ya? Sekarang miskin banget, nggak punya apa-apa. Akhirnya di situ kita bantu bedah rumah. Setelah kita bantu bedah rumah, yang terjadi apa? Orang Bali kan setelah rumah jadi kan harus diupacarai. Buat biaya upacara 2,5 juta aja nggak punya. Gimana rumahnya udah jadi, kapan pindah? Mohon maaf Ji, saya belum punya untuk upacara syukuran untuk ini. Berapa 2,5 juta? Kita beliin lagi. Udah kita biayain, kita datang, tempat tidur nggak punya. Kita tambah tempat tidur lagi. Saya itu panggil adiknya, kakaknya yang adiknya yang paling kecil yang SMP.
dia sepeda aja nggak punya untuk sekolah, kita beliin sepeda. Bayangin mirisnya itu, semua tim saya tuh nggak ada yang nggak nangis melihat keadaan begitu. Artinya itulah hidup, lu punya sekarang nggak punya. Saya takutnya seperti itu. Artinya saya mumpung masih dikasih kesehatan, saya akan selalu berbagi sebelum terlambat. Ya apapun yang saya lakukan, saya tulus, tidak minta imbalan, biarkan Tuhan yang Tuhan yang menilai, biarkan orang lain lah yang membalas kebaikan kita. Saya nggak tahu kan, tapi saya untuk saat ini saya nggak minta apa-apa, saya nggak minta bantuan sama sama. Saya nggak mau dibantu orang, saya nggak mau menerima bantuan, dan saya wajib memberi. Saya lebih baik memberi daripada menerima. Sampai saat ini kalau orang undang saya narasumber atau apa, kita dibayar. Kita dibayar bahkan sampai 15 juta, 20 juta dibayar sama bank itu misalnya. Tapi kita bersyukur lah. Dulu kita mempromosikan perusahaan, keliling kita membesarkan perusahaan dan mengeluarin duit lagi. Sekarang perusahaan udah gede, udah punya nama, diundang, dibayar lagi, dikasih fasilitas hotel, mobil, dan dijamu lagi. Waduh, saya nggak mau seperti itu. Makanya sampai saat ini kalau ada orang undang saya, nggak usah mikirin yang lain, nggak usah mikirin uang untuk bayar saya, nggak usah mikirin hotel, nggak usah mikirin penjemputan. Yang penting acara jam berapa saya pasti datang. Nah itulah jiwa. Dan saya saksinya.